Sebentar lagi giliran saudara dibunuh. Pelan-pelan, tinggal tunggu giliran nanti. Dicuri, dirampok, dibunuh. Ini kita harus hati-hati. Ini saja harus gembala mulai di kandang. Harus. Domba-domba juga harus tekun, harus berada di dalam kandang. Domba-domba harus masuk pintu sempit untuk selalu berada di kandang. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Sebab kalau domba-domba tidak berada di kandang, tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok, tidak berada di kandang, maka domba-domba akan dimangsa oleh binatang buas, dimangsa oleh binatang buas, dan dimangsa oleh pencuri, perampok, oleh gembala yang tidak bertanggung jawab itu, pencuri, perampok. Sama-sama, ya, sama-sama. Ini sama-sama. Ini, karena sama-sama tidak masuk pintu, loncat-loncat, datang, gembalanya datang, dombanya datang, dimakan nanti dombanya. Hati-hati, saudara. Kalau serigala tidak makan bulu, tapi kalau pencuri, wah, manusia ini orang makan bulunya juga, dibuat jas dan lain-lain, wah, lebih kejam. Oke ya, nah ini hati-hati. Makanya harus berada di kandang. Harus berada di kandang. Baik gembala, domba-domba harus ada di kandang. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian B, syarat penggembalaan B, Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Ini Yohanes 10, ini tentang penggembalaan juga. Ayat 4 dan 5. Mari. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Iya, inilah suatu. Jadi harus mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala, firman penggembala. Nah, ini suatu. Harus yang pertama harus masuk di kandang domba, ketekunan. Untuk masuk itu perlu pintu, harus masuk pintu sempit, memang perobekan daging. Gembala harus mengalami perobekan daging domba. Kalau enggak, sama-sama bahaya. Kalau gembala tidak tekun, itu pencuri, perampok. Kalau domba tidak tekun, dia akan dicuri, dirampok, dan dia akan diterkam oleh binatang buas. Sungguh-sungguh ini bahaya. Sekalipun kita melihat, kita sibuk, kita hasilnya banyak, percuma, dicuri nanti, dirampok, diterkam nanti, percuma. Harus di kandang, sungguh-sungguh berusaha di kandang. Yang kedua, mendengar dan harus mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala atau firman penggembala. Itu syarat tergembala. Taat dengar-dengaran pada suara gembala, firman penggembala. Jangan mendengar suara asing. Jangan, bahaya suara asing itu. Jangan mendengar suara asing. Suara asing itu bisa gosip-gosip. Ajaran-ajaran lain yang lain dengan yang kita terima dalam penggembalaan, bahaya betul itu. Jangan mendengar suara asing. Itu bisa gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu bisa mempengaruhi kita, tidak bisa mendengar lagi firman penggembala. Gitu ya, gitu. Padahal tidak benar itu. Ya cuma gitu, iya, ini. Akhirnya begitu dengar firman sudah tidak bisa dengar. Katanya begitu. Padahal tidak benar itu. Rugi. Gosip-gosip juga ajaran-ajaran lain. Ajaran yang berbeda dengan firman penggembalaan. Hati-hati. Apalagi ajaran sesat. Kalau ada ajaran lain nanti katanya gini, katanya B. Mulai bimbang. Kalau sudah bimbang pasti pilih salah satu nanti. Yang mana? Biasanya dulu pegang ini, sekarang mau pegang lain. Mulai lama-lama ini yang diletakkan, ini yang diambil. Yang benar dibuang, yang palsu nanti diambil. Jangan mendengar suara asing. Gosip-gosip ajaran lain, ajaran sesat, jangan lewat bentuk apapun, jangan. Kalau mendengar suara asing itu bisa mencerai-beraikan, bukan menyatukan. Suara asing mencerai-beraikan dan menyesatkan domba-domba. Suara asing itu mencerai-beraikan dan menyesatkan domba-domba. Itu suara asing. Di dalam keluarga, di dalam penggembalaan,
Suara asing itu mencerai-beraikan. Suara yang tidak benar itu. Gosip yang tidak benar itu. Mencerai-beraikan. Dan menyesatkan. Suara yang tidak benar. Gosip yang tidak benar. Ajaran yang tidak benar. Mencerai-beraikan, memecah belah. Mencerai-beraikan, memecah belah. Dan menyesatkan. Sehingga menuju kebinasaan. Betul-betul menuju kebinasaan. Semoga kita bisa bukti. Inilah batas penggembalaan kita tahu. Jadi bukan sekedar cuma selamat, diberkati. Bukan. Itu baru langkah awal. Terus sampai ke gunung. Sampai ke gunung Horeb, gunung Sinai. Sampai pembangunan tubuh Kristus. Sampai menjadi mempelai. Itu batas penggembalaan. Terus tergembala kita. Sampai di takhta kemuliaan. Yang kedua syaratnya harus masuk kandang. Pintu kandang. Memang kandang itu pintu kandang, pintu sempit. Harus tekun dalam 3 macam ibadah itu, ya. Ini kemudian dengar-dengaran pada firman penggembalaan, suara gembala. Saya juga sebagai gembala dengar-dengaran pada firman penggembala, suara gembala. Kalau tidak bahaya. Suara asing mencerai-beraikan, memecah belah dan menyesatkan sehingga masuk dalam kebinasaan. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya. Nah, kita kembali sekarang ke Keluaran 3 tadi. Dalam penggembalaan, kalau sudah kita tahu batasnya, kita tahu syaratnya. Sekarang dalam penggembalaan kita mengalami 3 hal. Dalam penggembalaan kita mengalami 3 hal. Dalam penggembalaan kita mengalami 3 hal. Di Keluaran pasal 3. Ya. Yang pertama, namanya mengalami penyucian oleh api dari Tuhan. Penyucian oleh api dari Tuhan. Kita lihat Keluaran 3 tadi ayat 1 sudah, ayat 1 sampai 5. Ayat 1 itu tentang penggembalaan. Nah, sudah ya tadi, sekarang ayat 2 mulai. Mari. Lalu jadi malaikat penyucian oleh api dari Tuhan, dari surga, dari Tuhan. Ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 itu penggembalaan. Mulai ayat 2 kita baca. Mari. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam Tuhan. nyala api. Nyala api. Terus. Yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ya, terus 3. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Memeriksa penglihatan yang hebat itu. Terus. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa. Terus. Dan ia menjawab, ya Allah. 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Ya. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi ini penyucian dengan api dari Tuhan. Jadi Musa melihat semak duri di ayat 2. Musa melihat nyala api keluar dari semak duri, tetapi semak duri itu tidak dimakan oleh api itu. Jadi Musa melihat nyala api keluar dari semak duri, tetapi semak duri tidak terbakar, tidak hancur, tidak rusak. Nah, itu yang dilihat Musa. Semak duri, kayu. Semak duri itu manusia daging yang berdosa, kayu itu. Semak duri, manusia daging yang berdosa. Kemudian api, semak duri itu kayu, semak duri atau kayu manusia daging yang berdosa. Api itu api dari surga berarti. Kalau api dari dunia pasti semak durinya terbakar. Ini api dari surga, yaitu api firman, pengajaran, api Roh Kudus, dan api kasih Allah. Nah, ini yang dilihat Musa. Jadi Musa melihat semak duri, nyala api keluar dari semak duri, dari tengah semak duri, tetapi semak duri tidak terbakar. Nah, semak duri itu kayu, manusia daging yang berdosa. Api yang tidak membakar semak duri, bukan api dari dunia, api dari surga. Api yang tidak membakar semak duri, itu api dari surga, yaitu api firman pengajaran yang benar, api Roh Kudus, dan api kasih Allah. Jadi disimpulkan dalam penggembalaan, waktu Musa menggembala itu, dalam penggembalaan, di dalam penggembalaan maka manusia daging yang berdosa mengalami penyucian
tubuh, jiwa, roh. Lewat api firman pengajaran yang benar. Tanda panah, meja roti, sajian, ibadah, pendalaman Alkitab. Kita sedang dibakar. Ya, saya ulangi, dalam penggembalaan maka manusia daging yang berdosa mengalami penyucian tubuh, jiwa, roh lewat api firman pengajaran. Lewat api dari surga, yaitu api firman pengajaran. Tanda panah, meja roti, sajian. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Perjamuan suci ini kita sedang dibakar. Manusia daging berdosa sedang dibakar dengan api firman pengajaran. Mengalami penyucian. Sedang dibakar. Saudara, ini sedang dibakar oleh firman pengajaran yang benar. Kemudian api Roh Kudus. Lewat api Roh Kudus. Itu tanda panah kebaktian pelita emas. Menunjuk pelita emas. Ketekunan dalam ibadah raya hari Minggu tadi. Ini kita sedang dibakar dengan api Roh Kudus. Tubuh, jiwa, roh. 3 kali tubuh, jiwa, roh. Kemudian api kasih Allah. Itu tanda panah mezbah dupa emas. Ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Disucikan oleh kasih Allah. Nah, inilah ketekunan dalam 3 macam ibadah. Saya selalu katakan, kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nah, 3 macam ibadah itu firman, Roh Kudus, kasih, Bapa, Allah Tritunggal. Nah, ini menyucikan kita. Menyucikan kita. Tidak salah itu. Itu betul-betul ruangan suci ini penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Kita bagaikan semak duri, kayu, manusia daging yang berdosa sedang dibakar oleh api dari surga, disucikan oleh api dari surga. Tidak rusak, tidak hancur, tapi suci justru. Hasilnya yang pertama tadi, tanggalkanlah kasutmu. Ayat yang kelima, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Hasilnya, tanggalkan kasut sama dengan seperti bayi yang baru lahir. Menanggalkan kasut, 2 sepatu, 2 kasut. Kalau bahasa Indonesia disebut kasut, ya. Bahasa Inggris ada S-nya. Plural, ya. Jadi 2 kasut. Sandal, 2 kasut. Ya, itu suatu, ya. Jadi ini, tanggalkan kasut. Itu artinya sama dengan seperti bayi. Nah, kalau kita digembalakan, saku, tekun dalam 3 macam ibadah, kena api firman, api Roh Kudus, api kasih, terus disucikan. Manusia berdosa. Lama-lama hasilnya kita tampil seperti bayi. Seperti bayi. Tanggalkan kasut itu seperti bayi yang baru lahir. Tandanya apa? Bayi yang baru lahir. Mari 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Ini bayi yang baru lahir. Mari. Karena itu buanglah segala kejahatan. Buanglah segala kejahatan. Bayi itu tidak ada kejahatan. Jahat itu dengan najis satu. Tidak ada lagi akar kejahatan, kenajisan, itu bayi. Ini tandanya bayi. Terus segala tipu muslihat. Tipu muslihat tidak ada lagi. Lah ini penyucian dalam penggembalaan. Sampai kita tampil seperti bayi. Hasil pertama, tanggalkan kasut. Itu seperti bayi baru lahir. Suci seperti bayi baru lahir. Nah, tandanya atau prakteknya tadi, buanglah segala kejahatan. Akar kejahatan dan kenajisan tidak boleh ada. 2, tipu muslihat. Terus, dan segala macam kemunafikan. Kemunafikan tidak boleh ada lagi. Terus, kedengkian, benci tanpa alasan tidak boleh ada. Terus, dan fitnah. Fitnah tidak boleh ada, fitnah. Ini bayi, tanda bayi. Kesucian seorang bayi. Tidak ada lagi akar kejahatan dan kenajisan. Akar kejahatan, cinta akan uang, kikir dan serakah, tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Buanglah. Ini tanda bayi. Tanda kesucian seperti bayi. Buanglah kejahatan itu dan kenajisan. Tidak boleh ada akar kejahatan dan kenajisan. Akar kejahatan, cinta akan uang, yaitu kikir dan serakah. Serakah merampas haknya orang lain, haknya Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus, haknya sesama. Korupsi, utang tidak bayar, nah, itu semua. Bayi tidak ada begitu. Itu hasil penyucian.
3 macam ibadah. Hasil penyucian. Tidak ada lagi akar kejahatan.